Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Setelah makan tadi saya makan di Bumdes Taman Jaya. Kebetulan sekarang kita sedang ngobrol sama Pak Kades, Pak Robi, Direktur Bumdes Badan Usaha Milik Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu. Nah, Pak Kades, ini menarik ini karena wisata kuliner atau wisata ikan asap. Ini gimana ceritanya sampai kemudian muncul begini dan ramai begini? Ya, terima kasih Pak Dewan. Jadi awalnya dari swasta, ibu-ibu yang memang ada masing-masing sendiri, tetapi di utara jalan. Cuman lahannya itu sangat terbatas dengan parkir yang tidak ada dan tempatnya juga kumuh. Jadi saya dengan rekan-rekan sama Bumdes ini punya inisiatif untuk membentuk bagaimana agar supaya ini lebih tertata. Gitu. Akhirnya kami punya tempat di sini karena lahan ini adalah lahan tanah GG ya, tanah desa. Tanah desa. Inilah kita kelola. Sehingga terwujudlah seperti ini untuk kuliner ikan asap yang ada di. Kenapa ikan asap, nggak ikan yang lain? Ya karena dari awalnya di sini sudah ibu-ibu di masyarakat Persian ini juga pekerjaannya ini ngasap ikan. Terbiasa ngasap ikan ya. Gitu. Cuman belum terekspos. Gitu. Sehingga kami punya rencana ini untuk agar supaya ini tertangani dengan baik. Sehingga wujudlah semacam ini. Begitu. Sumber ikannya dari mana, Pak? Dari tempat kita sendiri di Parsian Dari Taman sini Sari. ya, langsung ya. Jadi ikannya ikan seger ya. Ikan segar. Jadi tangkap sekarang langsung kita kelola di sini. Iya. Dan kemudian dikelola oleh Bumdes ya. Betul. Bumdes. Sejauh mana perkembangannya Pak Robi, Bumdes ini? Gimana cara ngelolanya ini? Masyarakat ini sebelumnya masih individual. Individual. Kita berinisiatif untuk mengembangkan atau mengenalkan ikan asap ini lebih luas. Akhirnya kita kerjasama dengan desa, itu di bawah naungan Bumdes untuk membangun. Salah satunya membangun yang di sini ini, yang di Tanah GG ini. Walaupun dalam proses pembangunannya itu tidak mudah, ada pro dan kontra, yaitu ya biasa sudah ada pro dan kontra. Cuman karena kerja keras kita, karena kita sudah belajar, artinya koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk pengembangan ini, akhirnya kita bisa berjalan sampai saat ini. Jadi masyarakat ini sebetulnya sudah terbiasa bikin ikan asap ya. Betul. Cuma selama ini tidak terfasilitasi dengan baik. Kira-kira fasilitasinya dalam bentuk apa ini? Misalkan buatin tempat atau apa? Ya, kita fasilitasi dengan pembuatan tempat ya. Nah, sementara ini tempatnya masih swadaya. Itu tempatnya mereka sendiri atau punya lahan sendiri atau gimana? Ya. Masyarakat itu? Masyarakat lahannya lahan desa. Lahan desa ya, oke. Bayar nggak? Ada kontribusi. Yes. Memberatkan nggak itu? Enggak kan? Ya. Berapa kira-kira? 300.000 satu bulan. 300.000 satu bulan. Ya, itu balik Pak ya, nggak rugi masyarakat? Oh enggak ya. Rugi. Kemarin masih ada ini Pak, ada penarikan juga dari pajak kabupaten Pak. Karena merasa memberatkan kami stop yang di kabupaten Pak. Jadi fokus untuk bayar distribusi kepada Bumdes. Ini adalah PAD Pak. PAD ya. Jadi dari Bumdes nanti berapa persen itu masuk ke untuk desa. Masyarakat tidak keberatan ya dengan 300 tidak. 300 per bulan itu ya? Iya. Kira-kira ada berapa orang atau masyarakat yang ikut ini menjual ikan asap itu? Kalau yang menjual ikan asapnya banyak, yang di bawah kelolaan Bumdes, akhirnya yang dikelola sama Bumdes masih dua ya. Dua. Ini Buju ini sama Buyul ya. Tapi kalau jumlah semua pedagang ikan asap itu berapa kira-kira? Berapa orang? Kurang lebih mencapailah kalau 20 dari yang utara jalan juga. 20 orang ya, lebih ya. Kaki 5. Yang kaki 5, yang kecil-kecil itu Pak ya. Iya, yang kecil-kecil. Gitu. Ini kan rame banget ini. Rame banget. Saya nggak bisa bayangin misalkan Jumat sore atau Sabtu sore atau Minggu sore.
Gimana cara ngelolanya, cara memanage-nya ini? Parkirnya, apanya sebagainya itu? Karena saya lihat jalan jadi sore itu kadang macet tuh, Pak. Oke. Memang begini Pak, saya mewakili dari BUMDes juga ya, atas nama desa. Kalau sudah Sabtu dan Minggu itu luar biasa macet, sehingga kita diatur betul-betul harus baik dalam pengamanannya. Tapi kita punya rencana ke depan untuk pengembangan ini, agar supaya tidak menjadi kemacetan lagi. Kita punya rencana ke belakang nanti. Iya, ke belakang Di ya. situ, nggih. Dan ini TKD ya, tanah kas TKD, desa tanah kas ya. desa. Berapa luas? Kalau luasnya 1 hektar, Rob. Ya. 1 hektar cukup lah ya. Jadi nanti pinggir jalan ini buat parkir. Betul. Nanti orang-orang pingin makan ikan asap itu masuk di dalam ya, terfasilitasi itu ya. Terus sampai di mana ininya rencana itu? Belum terlaksana. Belum. Ini sudah masih keinginan, masih rencana gitu ya. Kita sambil menunggu juga anggaran gitu Pak. Karena anggarannya yang sangat terbatas gitu. Ya, ya. Oke. Nah, ini ngambil dari dana desa kan ya? Berapa Ya. persen untuk memfasilitasi warung-warung ini udah? Dari Dikeluarkan dari dana desa. Oke. 20% dari ketahanan pangan sebetulnya ya. Oh, ketahanan pangan Oke. 20% ya. Betul. Kira-kira berapa itu, Pak? 200 juta. 200 juta. Itu pun tidak keseluruhan, Pak. Karena sebagian masih untuk penggemukan Oke. kambing dan sapi. Oh, pengembangan sapi dan kambing. Iya, Oke. jadi oke. sebagian yang maksud sini kurang lebih 140. Yang 60 juta untuk penggemukan. Oke. 100 ya kurang lebih itulah. Jadi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa Taman Sari itu setiap tahun 1 miliar lebih. Iya. Kira-kira 200 juta dikelola untuk mengembangkan wisata kuliner ikan asap. Dan kemarin Kemendes sudah membantu meskipun tidak banyak untuk membantu modal BUMDes ya. Betul. Nah, bantuan dari Kemendes itu dibuat apa, Pak? Sama ini? Cuma 50 juta itu. Iya, penggemukan. Kalau yang Pengemukan ya. Iya. Oke. Penggemukan dan kambing sama kambing saja. Kalau sapinya Kambing saja. Oke, rencana ke depan apa Pak yang mau dilakukan berkait dengan pengembangan ikan asap ini? Yang ingin memperluas ini Pak. Nah, jadi rencana kita akan ke belakang karena di sana ada TKD. Oke. Kami siap untuk dikelola oleh BUMDes. Oke. Agar supaya menghindari dari kemacetan yang ada di ini. Karena ini adalah Pantura, Pak. Pantura Jadi, ya. kalau Sabtu Minggu itu macet, Pak. harapan kami dari BUMDes Taman Jaya, Desa Taman Sari, Kecamatan Dringo, Kabupaten Probolinggo, untuk pengembangan wisata kuliner ikan asap di lokasi kami ini agar supaya bisa terfasilitasi oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten, provinsi, atau yang pusat, atau mungkin ada investor-investor swasta asing, monggo, kami siap untuk bekerja sama demi pengembangan ini wisata kuliner kami ini, karena ini punya peluang yang sangat besar lah untuk di wisata kuliner ikan asap, karena rame ya, utamanya Sabtu Minggu hampir tiap hari rame, dan untuk lahan pengembangan kita masih sangat luas dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, oke. Kalau dari Pak Kades apa harapan terakhir Pak Kades dengan ini? Ya tentunya tidak jauh beda Pak dengan BUMDes. Jadi harapannya agar supaya pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat bisa memfasilitasi, membantu dengan kucuran dana Pak. Oke. Iya. Sekiranya agar supaya kuliner ikan asap ini betul-betul nanti berkembang untuk di Jakarta. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Robi, Direktur BUMDes Taman Jaya, dengan Pak Kades Taman Sari, dan harapannya jelas ya. Jadi pemerintah, apakah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, bahkan mungkin swasta untuk bisa kemudian bekerja sama mengembangkan wisata ikan asap.
Kami dari Kementerian Desa PDDT akan mencoba untuk memfasilitasi meskipun sekali lagi dengan bantuan modal BUMDes atau bantuan Sarpras untuk pengembangan wisata kuliner. Karena itu kewajiban kami. Dan oleh karena itu apa yang dikembangkan oleh Kepala Desa dan BUMDes Taman Sari dan Taman Jaya ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita. Sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional itu bisa digerakkan, bisa dicapai kalau pembangunan lokal sampai ke tingkat desa itu juga bisa berkembang. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari Pak Kades dan Pak Robi sebagai Direktur BUMDes bisa terlaksana lebih cepat untuk pengembangan wisata ikan asap di Dringu, Kabupaten Probolinggo. Terima kasih.